Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Novi Ramanda, peserta Latsar Mabes TNI tahun anggaran 2021. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang nasionalisme yang telah diajarkan oleh pengampu kami yaitu Bapak Suhendra SIPMM. Ya udah, ayo teman-teman, kita mulai ya. Untuk materi pokok nasionalisme terdiri dari 4 pokok. Materi pokok yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Itu terdiri dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Lalu di nomor 2 ada materi pokok ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Dan nomor 3 ASN sebagai pelayanan publik. Dan keempat adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN terdiri dari 5 sila, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum masuk ke nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN dari sila 1 sampai dengan sila ke-5, kita akan membahas tentang pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat yang mempunyai kesamaan, kebudayaan, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dan prinsip nasionalisme menurut Hertz dalam nationality itu adalah hasrat untuk mencapai suatu tujuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan. Kembali lagi ke nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Untuk sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, wujud nyata dalam kesehariannya itu bisa dalam berupa perkataan yang jujur dan berintegritas, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, tidak mengajak seseorang untuk mengikuti agama kita, menghormati pada aturan dan hukum masyarakat dan agama yang berlaku, berjiwa besar dan berprasangka baik. Lalu, untuk hasil output yang bisa dicapainya itu dapat membedakan baik dan buruk ya, lalu dapat membedakan antara halal dan haram, lalu dapat membedakan yang hak dan juga yang batil. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu wujud nyata dalam kesehariannya bisa dicontohkan dengan saling toleran, tidak menzolimi orang lain, saling tolong-menolong, menjunjung etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, lalu hasil yang dicapai atau outputnya itu adalah berlaku adil, menghargai hak asasi orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia, wujud nyata dalam keseharian adalah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Hasil yang dicapainya adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wujud nyata dalam kesehariannya adalah mendengarkan pendapat orang lain untuk bermusyawarah, siap menang dan menerima kekalahan dalam permusyawarahan, lalu ada sportif dan menghargai keputusan dari hasil permusyawaratan. Hasil yang dicapai atau outputnya adalah tidak ingin menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara agar bisa menjadi pemenang, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dalam kesehariannya itu bisa dicontohkan dengan bersosialisasi dengan tetangga, saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap adil terhadap sesama. Hasil yang dicapainya adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok dan golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Sekarang kita masuk ke materi pokok 2, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah atau government official and agencies. Ada 5 aplikasi dari pengertian tersebut, yaitu
Satu, tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan atau goal-oriented action. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, suatu respon atas tuntutan kebijakan atau policy demand. Keempat, berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kelima, bersifat positif maupun negatif. Itu adalah 5 implikasi dari pengertian pelaksanaan kebijakan publik. 3 kegiatan pokok yang berkaitan dengan pelayanan publik: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan, dan penilaian hasil kebijakan. Pelaksana kebijakan publik, setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral atau golongan. Untuk itu, pegawai ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Masuk ke materi pokok 3, yaitu ASN sebagai pelayan publik. Pelayan masyarakat atau pelayan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN sebagai pelayan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Materi pokok 4, yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Lalu ada peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas atau tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Nah, itu yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Semoga dengan nasionalisme ini kita bisa menjadi ASN yang lebih baik lagi dan bisa menerapkan sifat-sifat ASN yang berintegritas dan profesional dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik, kalau begitu teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.